Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara pemanfaatan data untuk mengecek jumlah pesaing P3K Guru 2024. Kita nanti bisa mengecek jumlah pesaing kita itu berapa per mapel dan juga jenis jabatan di semua instansi di Indonesia. Dan nanti mana saja formasi jabatan yang tidak akan dibuka di tahun 2024 ini, dan apakah kita masuk dalam daftar nama yang akan diangkat P3K paruh waktu ataukah penuh waktu. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk langkah pertama ini teman-teman silahkan ambil datanya dulu ya. Jadi data ABK atau analisis kebutuhan di setiap instansi di Indonesia. Teman-teman bisa berkunjung ke mariati.com, kemudian di enter, kemudian scroll ke bawah. Kalian bisa klik di bagian P3K di sini, atau di scroll ke bawah. Di sini dipilih yang download rincian kebutuhan P3K Guru untuk mengisi jabatan fungsional ahli pertama di semua instansi ya. Ya, nanti akan menjadi acuan untuk pembukaan formasi P3K Guru 2024. Kalian klik saja di sini teman-teman. Kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke artikel ini. Kemudian silahkan teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini silakan klik tulisan warna merah ya, yaitu download rincian kebutuhan P3K Guru 2024. Kita klik saja di sini. Nah, silakan di sini teman-teman dipilih untuk daerahnya itu daerah mana? Apakah di Kabupaten Aceh Barat ataukah di Aceh Utara atau mungkin di daerah lainnya? Tentunya di sini se-Indonesia ada semua ya. Ini ada Kabupaten Empat Lawang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah ambil data dari dua instansi ya. Yang pertama dari Kabupaten Ngawi dan yang kedua ini dari Provinsi Jawa Timur. Dan kita akan memanfaatkan data yang ada pada form Excel resmi dari Kemdikbudristek ini untuk nanti memperkirakan apakah nanti kita masuk di P3K penuh waktu ataukah paruh waktu, atau mungkin juga jumlah pesaing kita nanti kira-kira berapa. Dan di sini saya sudah membuka, yaitu mendapatkan form Excel. Yang pertama ini adalah untuk ABK dari Kabupaten Ngawi, dan yang kedua ini adalah Provinsi Jawa Timur. Dari cuplikan data ini nanti kita akan mengetahui bagaimanakah cara cek jumlah pesaing kita per mata pelajaran, kemudian mana saja nanti formasi yang tidak dibuka di tahun 2024 ini, dan juga apakah kita itu berpeluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah nanti paruh waktu teman-teman. Oke, di sini kita untuk yang pertama kita mulai dari jumlah pesaing dulu ya. Nah, di sini misalkan saja untuk yang pertama ya, ini adalah untuk di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui jumlah pesaing kita ini cukup mudah ya. Nah, di sini kita berfokus saja di bagian ini, yaitu non ASN. Ini anggap saja dikarenakan untuk data yang ditampilkan inilah untuk yang non ASN kurang dari Oktober untuk masa kerjanya. Artinya non ASN itu apa? Yaitu guru honor sekolah negeri yang masa kerjanya itu adalah lebih dari 3 tahun ya. Itu adalah merupakan tanda petik yang kita dapatkan informasi dari PPT yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. Jadi makna dari kolom ini adalah guru honor sekolah negeri yang masa kerjanya itu adalah kurang dari atau sebelum bulan Oktober 2022. Kita mulai dari yang pertama, misalkan untuk jumlah pesaing kita. Nah, di sini untuk guru agama Buddha, misalkan guru agama Buddha itu di Ngawi itu kebutuhannya itu ada dua ya. Ada dua, sedangkan untuk yang ASN negeri ini belum ada sama sekali. Kemudian di sini masih kurang dua. Kemungkinan besar ini nanti akan diusulkan kebutuhannya ya. Jadi kemungkinan besar nanti akan dibuka formasi untuk mengisi jabatan guru agama Buddha. Kemudian untuk mengecek jumlah pesaing misalkan. Nah, misalkan ini yaitu guru agama Islam nih. Guru agama Islam di Kabupaten Ngawi itu ABK-nya 595. Nah, tentunya di sini adalah untuk jenjang SD dan juga SMP ya, dikarenakan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten itu adalah yang menaungi lembaga pendidikan dasar yaitu dan menengah ya, yaitu SD dan juga SMP. Sedangkan untuk SMA SMK itu di bawah naungan Provinsi Jawa Timur ya. Nah, misalkan di sini untuk 595 itulah guru agama ABK-nya, dan di sini untuk ASN negeri yang ada guru agama Islam ini sudah 521. Nah, totalnya adalah sekian karena yang DPK ini enggak ada. Nah, sehingga di sini dari total 595 dikurangi total ASN yang ada 521,
maka di sini untuk kurang ASN-nya untuk saat ini ada 74. Ada 74. Nah, kalau misalkan di sini ada 74 kurangnya, kemungkinan besar di sini nanti akan dibuka formasinya itulah 74. Nah, kemudian untuk di sini ini adalah non ASN, berarti guru agama Islam atau guru honorer sekolah negeri yang memiliki ijazah S1 PAI ya, misalkan seperti itu, atau yang linear dengannya termasuk manajemen pendidikan Islam dan lain sebagainya ya. Ini ada 26. Nah, berarti di sini untuk mengecek jumlah pesaing, ini teman-teman bisa berfokus pada ini. Nah, ini di bagian ini adalah kita bisa mengecek jumlah pesaing kita. Jadi kalau misalkan saya itu ijazah saya itu S1 PAI, berarti yang punya ijazah S1 PAI yang terdaftar di Dapodik masa kerja kurang dari bulan Oktober atau sebelum Oktober ini adalah 26. Berarti nanti saya bersaing dengan 25 yang lain. Misalkan di sini untuk guru kelas SD nih, guru kelas SD di sini ABK-nya ada 2953. Kemudian untuk ASN total ada 2459, sehingga kurang ASN-nya di sini masih 494. Nah, di sini kita itu ternyata di sini untuk guru sekolah negeri yang ijazahnya linear dengan guru kelas ini ada 202. Nah, kalau misalkan saya ijazahnya adalah linear dengan bidang jabatan ini guru kelas SD, berarti nanti saya bersaing nih dengan 200 lebih ya teman-teman. Nah, ini jadi untuk mengecek jumlah pesaing itu tentunya pada bagian yang ada di bagian ini ya. Ini masih baru untuk yang non ASN ya, bukan yang guru swasta atau mungkin juga lulusan PPG atau mungkin juga untuk yang P1 gitu kan. Namun kalau di Ngawi ini sepertinya untuk P1 ini sudah tuntas ya. Nah, kemudian di sini untuk jumlah pesaing yang lain di sini untuk provinsi tentunya juga bisa dilihat ya. Untuk daerah masing-masing juga tentunya untuk kolomnya ini juga akan sama. Jadi untuk perlakuan cara mengetahui jumlah pesaingnya ini juga akan sama. Kemudian untuk yang kedua kita akan mengetahui kira-kira formasi apakah yang masih dibuka atau formasi apa yang tidak mungkin dibuka di tahun 2024. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Misalkan saja ya, misalkan di sini untuk guru kelas TK ya. Misalkan guru kelas TK di Kabupaten Ngawi, ini kan ABK-nya ada 12 nih. Kemudian ASN negeri yang sekarang ini sudah ada, ini ada 10. Kemudian yang di DPK kan ini ada 2, sehingga totalnya ada 12. Nah, di sini untuk guru TK kebutuhannya ada 12. Kemudian total ASN yang sudah ada 12. Kemudian karena 12 diambil 12 ini sudah 0, kemungkinan besar untuk formasi guru TK di Ngawi di tahun ini tidak akan dibuka teman. Ini kan strip ya, jadi sudah habis. Meskipun di sini ada teman yang mungkin guru honorer di sekolah TK ada 6, kemungkinan besar beliau ini tidak akan bisa mendaftar untuk jabatan ahli pertama guru kelas TK. Nah, ini sama halnya dengan yang ada di provinsi Jawa Timur nih. Nah, di sini kalau misalkan saja di sini ada guru bahasa Arab ya. Guru bahasa Arab nih ABK-nya ada 61. Kemudian di sini untuk ASN total baik di negeri maupun yang DPK sekolah swasta ini ada 88. Kemudian di sini karena ini sudah kelebihan ya, maka di sini sudah nggak dibuka nih. Kemungkinan besar untuk teman-teman yang di sini 10 ini nanti nggak akan bisa mendaftar karena formasinya ini kemungkinan tetap nggak akan dibuka ya. Samanya dengan ini ya, pokoknya yang di bagian kurang ASN ini ada tanda strip, ini berarti nanti tidak akan dibuka untuk formasi P3K Guru 2024. Guru IPS ini adalah ABK-nya 1, kemudian total ASN ada 4. Nah, sehingga berlebih maka di sini sudah 0, sehingga kemungkinan nggak akan dibuka. Kemudian untuk yang ketiga, apakah kita masuk P3K penuh waktu ataukah paruh waktu? Nah, selama ini informasi yang kita kutip dari berbagai macam informasi resmi ya dari Panseldas, bahwa untuk mekanisme paruh waktu itu adalah baru dikhususkan bagi teman-teman tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Artinya misalkan saja seperti ini, misalkan anggaplah untuk yang di Ngawi ini guru kelas SD ini ada 202 misalkan ya. Nah, di sini ada 202, ini adalah semua non ASN terdaftar di database BKN. Kalau misalkan di sini ada 202, kemudian di sini formasinya yang dibuka nanti misalkan hanya ada 100 misalkan formasi yang dibuka hanya ada 100. Berarti di sini nanti yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu itu adalah ya 100 ini. Kemudian sisanya yang 102 nanti akan diangkat menjadi P3K yang paruh waktu ya.
Nah ini terkait tentang perbedaan P3K penuh waktu dan paruh waktu seperti apa, ini sudah kita bahas nih pada video yang sudah saya tautkan pada kartu video ini. Sedangkan untuk guru honorer yang belum terdaftar di database BKN, ini masih dalam rapat pembahasan apakah nanti diangkat P3K paruh waktu ataukah tidak ya. Kalau misalkan diangkat P3K paruh waktu, itu sama halnya dengan yang terdaftar dari BKN. Kemudian terkait nanti dari jumlah ya, meskipun di sini juga kita sudah mengetahui bahwasannya kalau misalkan di sini ada kurang ASN, tentunya ini kan bisa menjadi acuan nih bagi Pemda untuk mengajukan formasi. Namun tidak sepenuhnya kita bisa mengatakan ya bahwa kurang ASN di sini nanti akan otomatis menjadi kebutuhan atau menjadi formasi yang diajukan. Tentunya di sini ada berbagai macam pertimbangan dari Pemda untuk mengajukan formasi. Yang mana pada pertimbangannya itu tentunya dari Pemda itu mengajukan formasi berdasarkan memang di sini dari analisis beban kerja ya atau ABK. Jadi ABK ini menjadi pertimbangan pertama. Kemudian juga di sini mempertimbangkan terkait tentang kebutuhan prioritas, dan yang terakhir ini yang sering menjadi alasan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan alokasi dari pusat. Ini adalah kemampuan keuangan. Nah ini sama halnya yang telah diumumkan oleh BKD Provinsi Jawa Timur ya, bahwasanya di sini untuk pengisian formasi itu dibuka jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Kemudian usulan ini adalah seperti ini. Kemudian di sini sudah ditegaskan nih untuk pada bagian yang keempat, yaitu khusus P3K jabatan guru, kebutuhan diprioritaskan pada guru agama dan juga guru bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti di sini kita sudah ambil data untuk yang Provinsi Jawa Timur. Memang diambil kurang ASN yang terbanyak. Inilah yang nanti akan diusulkan menjadi formasi di P3K guru tahun 2024. Katakanlah di sini untuk guru agama Islam nih, kita tanda di sini ya. Ini guru agama Islam. Ini untuk ABK ada 2470. Kemudian sekarang ini sudah ada 1819 sehingga kurangnya ada 601 ya. Nah, 601. Nah, tentunya di sini nanti akan menjadi formasi. Nah, kalau di sini katakan bahwa kebutuhan diprioritaskan ini sesuai kebutuhan, apakah ini nanti akan sama persis, yaitu untuk guru agama Islam di Provinsi Jawa Timur 651 dan juga untuk yang BK. Nah, coba di sini kita cari BK itu di sini kurangnya ada 2004. Apakah sama persis atau nanti berkurang, tentunya akan mengacu pada pertimbangan yang ketiga, yaitu kemampuan keuangan. Itulah cara untuk mengetahui jumlah pesaing, kemudian formasi yang tidak dibuka apa saja, dan siapa saja yang masuk P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Nah sekarang ini kita wajib berdoanya gimana? Berdoanya itu adalah semoga nanti yang tidak buka formasi atau mungkin juga yang formasinya habis nanti bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, karena kita sudah ayam dulu, yaitu dapat SK dan juga dapat NIP yang dikelola BKN. Tentunya nanti nggak akan terdampak nih pada bulan Desember 2024, dan di tahun 2025 ini kita nggak akan masuk dalam kategori yang dihapuskan ya.